Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa Sobat Kemenang. Berjumpa lagi dengan saya Irma Nafila di acara podcast Kemenang Kabupaten Sukabumi. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Marilah kita kenalan siapa dia. Beliau adalah Bapak Haji Henda MAG. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak, di tengah-tengah kesibukan Bapak menyempatkan untuk bisa hadir di program kami yaitu podcast Kemenang Kabupaten Sukabumi. Mohon izin nih Pak, Bapak ini di Kementerian Agama menjabat sebagai apa nih? Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kabupaten Sukabumi. Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Kalau boleh tahu nih Pak, di bawah Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren ini apa saja yang Bapak kelola ataupun yang Bapak bina ini? Begini, pertama kita bicarakan tugas pokok fungsi. Ya. Nah, Pendidikan Diniyah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pesantren itu memiliki tugas melakukan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi tentang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi. Jadi kita tetap mengacu kepada kebijakan teknis yang memang dikeluarkan di Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi. Nah, jadi cantolan untuk bidangnya kita di Kanwil itu ke bidang PD Pontren, Kanwil Pak Kabid PD Pontren. Kemudian ke pusatnya ada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Nah, nanti namun gini ya, yang mungkin harus dipahami oleh kami terutama di semua ASN di Kementerian Agama bahwa pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini di dalamnya pertama berisi pendidikan diniyah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Pendidikan diniyah itu kan ada pendidikan diniyah formal, ada yang non formal. Nah, yang paling banyak itu di Kabupaten Sukabumi itu pendidikan diniyah non formal, yaitu dengan sebutan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Nah, itu ada sekitar yang sudah berizin operasional itu ada 2.506. 506 ya? Lembaga. Banyak, dengan guru yang lebih kurang 13.000 guru dan siswa santri itu sekitar 113.000. Betul. Nah, kemudian juga di dalamnya di pesantren itu ada pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu yang tentu saja pondok pesantren ini juga dikategorisasi ada yang sudah mendapatkan izin operasional, ada yang belum dan ada yang tidak menghendaki izin operasional. Nah, yang sudah terdaftar di izin operasional di kami itu ada sejumlah 1026 pondok pesantren. Yang hari ini kita juga akan terus tingkatkan di emisnya. Selanjutnya ada Lembaga Pendidikan Al-Quran. Lembaga Pendidikan Al-Quran itu di dalamnya ada yang disebut dengan TPA, TPQ, TKQ, TKA, dan PAUDKU. Ada lebih kurang sejumlah 1.444 yang mungkin kita akan lakukan verifikasi, pembinaan, dan pembenahan di maksimal 31 Desember ini. Nah, seperti itu. Dan selebihnya barangkali terkait dengan lembaga-lembaga yang mungkin beririsan dengan pendidikan diniyah dan pesantren. Itu ada di dalamnya mungkin ada yang disebut dengan rumah tahfiz, ada rumah Quran dan seterusnya. Kalau program inti dari Kasih Pondok Diniyah dan Pondok Pesantren ini apa aja? Yang lebih spesifiknya gitu maksudnya? Ya, untuk tahun 2024 ini kita sedang menggalakkan tercapainya BAP emis. Kenapa harus emis? Karena lembaga ini juga harus memenuhi syarat-syarat. Nah, lembaga ini harus memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh regulasi, oleh peraturan perundangan. Karena apa? Karena
perlakuan terhadap lembaga itu berawal dari izin operasional, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terhadap lembaga yang ada ini juga harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau izin operasional ini cukup 1 kali atau diulangi di tahun berikutnya, Ya, seperti apa? izin operasional itu kita ada SOP. Pendirian izin operasional untuk yang 3 kategori tadi ya. Yang diniyah itu juga kan banyak tadi saya sampaikan. Diniyah formal, ada pesantren juga, nanti ada pesantren muadalah, ada pesantren salafiyah, ada banyak sekali di situ. Banyak sekali ya. Jadi ada jenis dan jenjangnya. Yang diniyah juga ada ula, wusta, ulia, bahkan mungkin tidak untuk kemungkinan sampai ke Mahad Ali. Nah, sekarang ada beberapa pesantren yang mau mendirikan Mahad Ali. Nah, pesantren, bagaimana cara pengisian izin atau cara pengajuan izin dan lainnya, ada SOP-nya. Semua sekarang ini sudah sistem aplikasi, tidak sistem manual. Jadi sangat mudah ya untuk aplikasi. Tapi nanti dari aplikasi ini juga nanti kita verifikasi di lapangan untuk mencocokkan apakah upload data yang diupload ini sesuai dengan fakta sesungguhnya di lapangan atau tidak. Nah, jadi prosesnya izin itu kan dikeluarkan dari Kementerian Agama Pusat. Jadi lembaga yang memenuhi syarat, arkan, rukun-rukunnya itu mereka boleh mengajukan izin, dan lalu nanti kita verifikasi dari upload data, lalu nanti kita verifikasi ke lapangan, kemudian kita cocokkan, lalu kita berikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini lalu disampaikan ke kantor wilayah. Nanti kantor wilayah yang memberikan rekomendasi untuk disampaikan ke pusat, yang selanjutnya dikeluarkanlah izin lembaga pendidikan keagamaan ini. Nah, jadi seksi Pontren ini tepatnya mengurusi persoalan tentang pendidikan keagamaan Islam. Kan ada pendidikan agama dan keagamaan Islam begitu. Nah, secara umum pendidikan ini kan ada yang formal, ada yang non formal, informal. Kita banyaknya di non formal ini, di tusi Pontren. Harapan dari kasih pendidikan diniyah dan pesantren ini, tentunya dengan adanya madrasah diniyah dan juga pesantren ini, harapannya masyarakat seperti apa? Begini, pertama saya ingin informasikan, kita tidak bisa melepaskan diri setback dari histori, dari sejarah, bahwa khususnya pesantren ini adalah lahir sebelum bangsa ini juga ada. Jadi pesantren lahir sebelum bangsa ini ada. Sehingga ini saya mensitir pernyataan Pak Menteri Agama yang baru, jika tidak ada penjajah Belanda khususnya di Indonesia, maka mungkin sekolah-sekolah yang menjadi mainstream atau perguruan tinggi ini juga menjadi tidak ada. Mungkin bukan universitas istilahnya, tapi pondok pesantren apa, pondok pesantren apa. Nah, karena itu maka kita berharap untuk saat ini bahwa ayo masyarakat Indonesia sesuai dengan visi Kementerian Agama yang terbaru itu, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, beragama manfaat. Jadi beragama itu manfaat. Nah, ini menuju apa? Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini juga menjadi visi, sehingga apa yang menjadi tugas fungsi di Pontren ini harus mendorong kepada visi tersebut. Nah, karena di dalamnya ada pembinaan, pelayanan, pengelolaan sistem reformasi, sementara kita harus akui bahwa dari sisi struktural, pejabat di Kementerian Agama secara struktural ramping, tapi gendut dari sisi fungsi. Nah, sehingga kalau di Pontren itu ada berapa yang diuruskan? Banyak itu. Tapi ada berapa personal? Ada hanya beberapa, ada 5 orang yang ada di kita. Nah, jadi untuk mendistribusi bagaimana maintenance, pelaksanaan tugas, pembinaan, big data dan lain-lain, maka kita berharap peran dan fungsi Kepala KUA, penyuluh agama Islam di Kabupaten Sukabumi ya, itu sangat diharapkan untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Kementerian Agama untuk itu. Karena apa? Secara fungsi memang penyuluh agama khususnya
Baka-Bakawa itu bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Jadi milik Kementerian Agama. Cuma di bawah koordinasi secara teknis di seksi Bimas. Oleh karena itu harapan kita ke depan penyuluh agama juga ikut membantu banyak di poin ini, begitu Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini pembahasannya cukup menarik sekali. Tentunya kita masih penasaran banyak hal yang ingin kita ketahui dari kasih pendidikan diniyah dan pesantren ini. Akan tetapi waktu juga yang tidak memungkinkan. Tetapi insya Allah mudah-mudahan Bapak bisa berkenan kembali hadir di podcast Kemenag Kabupaten Sukabumi ini. Tapi terakhir Pak, sebelum kita akhiri, ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pelaku daripada diniyah dan juga pondok pesantren. Ya, begini, bahwa kami menghimbau lembaga-lembaga yang ada di Kementerian Agama, yang di bawah Kementerian Agama dan dikeluarkan izinnya oleh Kementerian Agama, ini kita ingin pastikan bahwa semua memenuhi standar prosedur yang ditetapkan, kemudian memenuhi regulasi yang ada. Nah, jika hari ini di pendataan emis, karena ini penting, data ini penting, karena data ini menjadi tren untuk kebijakan. Yang kedua, nanti akan mengukur rasio dari data pesantren yang ada di Sukabumi, madrasah diniyah, lembaga pendidikan yang begitu banyak, berbanding lurus enggak dengan perlakuan yang ada, dan itu juga nanti akan diindikatori, menjadi sebuah indikator yaitu terpenuhi atau tidak syaratnya untuk mendapat salah satunya izin operasional. Oleh karena itu nanti bila agak repot sedikit terkait dengan update emis itu ya wayahna lah kalau dalam bahasa Sukabumi. Karena apa? Sering kali kita mendengar memang mau apa dengan update emis ini, memang mau mendapat bantuan apa atau seperti apa, seringnya seperti itu. Nah, kami ingin pastikan bahwa itu sebenarnya tidak terkait dengan perlakuan, tidak dengan reward yang akan diterima. Tetapi itu sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi jika memang tetap ingin bertahan. Oleh karena itu kita bagi yang tidak update, bagi yang atau tidak mendapat sama sekali, tidak ada kaitan dengan tutup menutup. Jadi itu bukan tusi kita. Masa pesantren ditutup sih? Saya hadir sebagai seksi pesantren di sini malah ingin membuka pesantren sebanyak-banyaknya. Tetapi harus memenuhi standar regulasi yang ditetapkan. Jadi nanti peran penyuluh juga kan di kita ada penyuluh pembimbing pesantren. Mohon dibantu karena secara prinsip bagi yang lembaga-lembaga yang sudah punya izin operasional itu pasti sudah ada akunnya, pasti mereka sudah bisa mengerti dan update. Nah, cuma ada perbedaannya kalau non formal itu kan tidak ada kaitannya dengan PIP atau dengan bos yang diterima, sehingga memang di sisi lain juga mungkin ada SDM, kemudian ada kesulitan secara sarana prasarana, mungkin urusan laptop, mungkin urusan sinyal dan seterusnya. Oleh karena itu maka harapan kami, pesan kami, mari seluruh yang berkepentingan, karena ini akan menjadi big data, menjadi sumber data di Kementerian Agama. Kami berharap Pak Kepala KUA kepada penyuluh untuk membantu fasilitasi ini sesuai dengan tugas pokok dan tugas yang ada. Itu pesan yang ingin disampaikan. Dan bagi para pondok pesantren terus semangat untuk mengisi emis memenuhi standar regulasi. Karena istilah orang Sukabumi begini Bu, pesantren yang akan mendapatkan perlakuan, katakanlah bantuan, itu pasti yang sudah update emis. Meskipun yang sudah update emis belum tentu mendapat bantuan. Tetapi itu menjadi standar bagi kita. Bantuan itu dalam tanda petik tidak melulu material. Tapi perlakuan-perlakuan juga itu merupakan perlakuan konsekuensi dari adanya izin. Nah, itu jadi kami berharap kepada seluruh lembaga, mari kita satukan persepsi, satukan pemahaman bahwa Sukabumi ini juga menjadi pernah Sukabumi itu di bulan Juni ini mendapat ranking terbaik Bu di emisnya. Gitu. Khususnya tapi untuk madrasah diniyah. Terbaik seprovinsi. Madrasah diniyah takmiliyah tapi seseringnya kota Kabupaten Bogor ya. Tapi hari ini kita coba update itu. Gitu. Bukan persoalan terbaik atau tidak dikaitkan dengan penilaian sesungguhnya, tetapi berarti fungsi pembinaan di kita ini berjalan. Itu kesan dan pesannya. Cukup sangat menarik pembicaraan kita pada kali ini kaitannya dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Tetap semangat kepada
para pelaku diniyah dan juga pondok pesantren, data EMI sangat dibutuhkan karena itu merupakan kewajiban. Dan tentunya hari ini kita memiliki semangat yang luar biasa bagaimana pendidikan kita untuk anak-anak kita, untuk generasi kita lebih baik dari sebelumnya. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Kemenag, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.